Hari ini kita akan bicara tema firman Tuhan adalah, saya mohon maaf juga ketinggalan pointer ya. Tadi sudah setengah jalan, ingat saya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 saudara. Anda tolong nanti manual ya, kira-kira. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, demikian firman Tuhan, sudah. Mohon kita perhatikan ya. Temanya perumpamaan tentang anak yang hilang. Next. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Perhatikan ya. Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Next. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukaria." Itu tempat terakhirnya. "Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Saudaraku, singkat mungkin saya jelaskan konteks ayat ini, latar belakangnya. Ya. Jadi dikatakan tadi, seseorang punya dua anak laki-laki ya, punya anak laki-laki, dua orang anak, dua anak. Nah, diceritakan si bungsu apa saudaraku? Ini orang tuanya masih hidup loh. Masih ada loh. Apa katanya? Minta warisan. Coba kita lihat next. Apa sih makna yang terkandung dari kisah perumpamaan ini? Apa maknanya? Apa artinya? Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita? Kira-kira begitu so. Ya. Jadi yang bungsu dia minta warisan. Jadi kalau tradisi manusia, budaya Yahudi, kita semua biasanya itu sopannya kira-kiranya. Orang tua masih hidup, kemudian minta warisan. Itu sopan nggak? Kira-kira gimana kita mulai anak itu, saudara? Seperti apa anak itu? Wah, ini sih nggak sopan, ya. Ini nggak etis nih. Orang tua masih hidup, udah rebutan minta warisan.
Ada nggak seperti itu di dunia? Ada nggak? Ada? Ada banyak. Ya, orang tua masih hidup, udah warisan. Kita belajar dari seorang ayah yang saya kira ayah ini begitu sempurna kasihnya, kebaikan hatinya, ya. Tapi itu dia belajar diingatkan dari anak yang bungsu ini, ya. Yang sulung bagaimana? Yang sulung belakangan diceritakan. Tapi yang bungsu ini, apa sih yang salah dari bungsu ini? Nah, singkat cerita, kemudian ayahnya bagilah warisannya. Nih, buat kamu ya warisannya. Tapi apa yang salah satu? Dia kemudian pergi dari orang tuanya, dia menjual semua warisannya, kemudian kemana? Pergi, dikatakan firman Tuhan. Pergi ke negeri yang jauh, kemudian di sana ngapain? Kata firman Tuhan. Ada yang ingat tadi baca? Ngapain? Oh, Kalista, kamu ingat ya? Dia pergi dan dia foya-foya. Apa itu foya-foya itu? Wah, enak-enak lah, ya kan? Di sana happy-happy. Entah mungkin kalau zaman sekarang ini dugem, ya, dunia gemerlap, dugem, misalnya. Apalagi sekarang ini, wah mungkin judi, ke tempat judi khusus, ya. Ada nggak tempat judi khusus? Ada tuh tempat judi khusus, ya, di Malaysia, di Texas, Amerika, kemarin itu ada tuh, ya. Ada. Apalagi poya-poya seperti apa? Oh, dia minuman keras, dia mungkin main perempuan, saudara. Pokoknya perkara-perkara duniawi, happy-happy, senang-senang, kedagingan, memuaskan keinginan dagingnya, saudara. Tanpa dia memikirkan bagaimana orang tua, bagaimana kehidupannya ke depan, saudara. Singkat cerita dikatakan sama kata firman Tuhan apa? Kemudian akhirnya apa lama-lama? Habis. Dikatakan firman Tuhan. Melarat. Melarat itu apa ya? Dia miskin, habis-habis semua, nggak ada sisa, habis lah. Bahkan untuk makan pun tidak ada. Firman Tuhan mengatakan, ya kan? Akhirnya apa? Dia minta tolong ke orang sana, ke orang di mana dia tinggal, negeri yang jauh, saudara. Ya, ada pertolongan, susah, saudara. Kemudian apa coba? Dia kemudian bekerja aja. Bekerja sebagai apa tadi? Ingat? Bekerja sebagai apa? Pengawas babi, benar. Penjaga babi. Bagi tradisi Yahudi, itu orang penjaga babi, itu pekerjaannya apa, saudara? Hina. Pekerjaan yang miskin, rendahan, tidak dianggap. Babi bagi tradisi orang Yahudi itu haram. Haram. Coba kita kembali ke sana. Yang pertama dari pelajaran ini apa, saudara? Setelah anak yang bungsu melarat, dia penjaga babi, selalu yang hina, ya. Kemudian makannya apa? Makanannya ampas babi. Bayangkan, saudara. Dia penjaga babi, kemudian yang dimakan ampas babi. Waduh, benar-benar susah, miskin, melarat di bawah sekali, di titik yang paling rendah. Padahal kalau kita pikirkan, dia nyaman tinggal sama orang tuanya, dia enak tinggal sama bapaknya, sama emaknya, katakanlah, ya, dalam asuhan orang tuanya, bapak yang baik, bapak yang perhatikan. Tetapi anaknya memberontak, anaknya lebih memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kedagingan sendiri. Singkat cerita, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Yang pertama adalah terhilangnya manusia. Jadi anak yang bungsu digambarkan hari ini, manusia yang terhilang, ya. Manusia yang meninggalkan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal hidup dalam Tuhan itu enak loh, dipelihara sama Tuhan, ya kan? Tapi sedikit latar belakang zaman dulu, kejatuhan manusia pertama, ingat saudara? Tapi yang pertama, terhilangnya manusia atau tersesat. Si anak bungsu ini tersesat, dia terhilang, saudara. Roma 3:23, Roma 6:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa adalah maut. Kemudian Yesaya 59:2, akan tetapi
Kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, anak bungsu itu. Kejahatanmu, dosamu, kesalahanmu yang memisahkan kamu dengan Bapa kamu. Ya, jadi anak bungsu itu menggambarkan manusia yang berdosa. Ayah itu, si ayah itu menggambarkan tentang Allah yang baik, Allah yang mengasihi. Ya kan? Nah, dosa pula, kejahatanmu yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosa pula yang membuat wajahmu tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. Next. Nah, sedikit ya. Ingat, kejatuhan manusia pertama di Taman Eden, Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 19 berkata, ada 3 jenis kematian yang dialami manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Dikatakan di sana, kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa, dia cemar, dia kotor, dia najis, tidak mungkin lagi mencari hubungan dengan Allah yang Maha Kudus. Ada gap, ada jarak. Yang tadinya dengan Tuhan hubungannya baik, berkomunikasi. Adam dan Hawa, belum ada dosa masuk. Ya kan? Firman Tuhan berkata, hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Allah yang kudus, manusia yang belum cemar itu bisa berkomunikasi baik. Bapa dan anak. Tapi ada yang memisahkan kemudian. Dosa itu yang memisahkan. Maka dikatakan sana, setelah jatuh dalam dosa, jenis ada 3 kematian yang pasti dialami. Yang pertama adalah apa? Kematian fisik. Kejadian 2, 17, 3, 11, maka manusia kemudian meninggal. Kematian fisik. Dari mulai yang paling tua 900 sekian Metusalah ya. Umur yang paling tua itu Metusalah udah kita 980-70-an tahun. Ya kan? Yang tadinya sebetulnya kan umurnya abadi, hidupnya abadi. Dari kekal kepada kekal, belum ada dosa. Selama-lamanya hidup. Tapi dibatasi oleh usia, waktu. Lama-lama meninggal. Adam 900-an, ke bawah. Musa cuma 120 tahun. Daud cuma 60 sekian tahun kalau salah. Rasul Paulus 70-an tahun. Kira-kira sebegitu sudah. Sampai ke zaman hari ini. Padahal paling tua. Firman Tuhan berkata 70, kalau kuat 80 tahun usia manusia. Tapi hari-harinya penuh dengan penderitaan. Betul, saudara. Hari-hari yang saudara saya ada jalani penuh dengan penderitaan, saudara. Kalau kita mau jujur, kita harus berjuang di hidup ini, saudara. Percaya, saudara. Kita berjuang, bekerja, panas, capek, lelah, kurang tidur. Itu kan, ya kan, aduh, pelayanan juga kadang berat. Ya, banyak pergumulan lain. Tapi kenyataannya memang seperti itu sejak jatuh dalam dosa. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan itu. Memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan. Maka Yesus harus turun untuk memulihkan hubungan itu. Maka Bapak Ibu dan saya bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga lewat Yesus. Lewat firman Tuhan yang menjadi manusia. Itu sebenarnya tujuannya Yesus. Kita lihat kembali. Yang kedua, kematian rohani, terpisahnya jiwa dari Allah. Karena itu manusia perlu dibangkitkan dari kematian itu. Kematian rohani. Yang tadinya bisa berkomunikasi langsung dengan Bapa, dengan Allah. Ya kan? Ada gap pemisah dosa itu. Maka tidak ada lagi hubungan relasi dengan Tuhan itu. Kematian rohani yang pertama, kematian fisik udah pasti mati. Kedua, terputusnya relasi dengan Tuhan. Gak bisa menikmati intim dengan Tuhan, tidak bisa menikmati relasi dengan Tuhan, ya, tidak bisa. Maka kematian rohani yang terpisahnya jiwa dari Allah. Ingat anak bungsu, dia terpisah akhirnya dengan bapaknya. Dia salah sendiri, sudah enak loh dengan Tuhan dan bapaknya, tapi dia tinggalkan ayahnya, hidup foya-foya, jatuh dalam dosa, maka dia tidak bisa menikmati itu yang baik dari Allah. Ya. Dan ketiga, apa saja? Kematian kekal. Ini yang kita takutkan. Jangan sampai kita mengalami kematian kekal. Kematian kekal itu apa? Ya sudah. Saudara saya, kita hidup cuma sekali.
Betul? Itu guys ya. Kemudian suatu waktu kita dipanggil Tuhan, mati. Sekali. Ya, sekali mati, betul? Hidup sekali, mati sudah. Tapi orang-orang di luar Tuhan, kan matinya 2 kali. Mati secara fisik, Bapak Ibu dan saya, sudah waktunya tepat, dipanggil Tuhan, dikuburkan, ya kan? Tapi orang yang percaya Tuhan, dia dibangkitkan, hidup bersama dengan Tuhan. Tapi orang-orang di luar Kristus, yang tidak percaya beriman kepada Kristus, dia mengalami kematian yang kedua. Ini yang disebut kematian kekal. 2 kali loh meninggalnya. Kematian kekal selama-lamanya dia. Kematian maut di neraka selama-lamanya. Tetapi yang di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dia kehidupan kekal. Mau pilih yang mana? Pilih kehidupan kekal atau kematian kekal? Mana mau dipilih? Willy, kamu pilih mana? Kehidupan kekal ya? Puji Tuhan, kamu. Itu yang kita pilih. Kalau itu saya tetap semangat ya. Semangat. Saya tadi waktu ibadah itu saya dengar firman Tuhan. Kata firman Tuhan itu apa? Kita semua sedang diuji sama Tuhan, termasuk pekerjaan pelayanan kita. Apakah kita membangun kehidupan kita, pekerjaan pelayanan, ada yang dengan kayu, kata firman Tuhan ya, dengan jerami, kemudian dengan perak, dengan permata, dengan emas, satu waktu akan diuji sama Tuhan. Akan diuji sama Tuhan hasilnya. Saya diingatkan itu, saudara. Kenapa, saudara? Saya kadang-kadang berpikir begini, saudara. Adil nggak Tuhannya? Saya sudah rajin ibadah. Saya sudah melayani. Tapi ada orang lain yang enggak, kata saudara. Adil nggak? Enggak, kata Tuhan. Kata Tuhan enggak loh. Tuhan akan kasih upahnya berbeda. Maka ada dikatakan di firman Tuhan, ada mahkota kehidupan, dia selamat. Tapi ada mahkota kemuliaan. Itu lain lagi rupanya. Maka bagian firman Tuhan berkata di bagian yang lain, kamu tidak usah malu. Kamu hendak layak di hadapan Tuhan dan tidak usah malu memberitakan perkataan kebenaran, katanya. Saya membayangkan gini, saudara. Ketika Yesus datang nanti kedua kali, ya kalau kita belum diangkat ya sama Tuhan, Yesus datang nih. Ya. Kita rasa, alah Tuhan, ternyata benar ya. Saya belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Saya belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika hidup, saudara tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Masuk surga. Ya, tetapi bisa jadi upahnya berbeda. Ini topik yang lain. Susah saya bahas lagi. Tetapi upahnya berbeda. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan saya tetap semangat. Ya, sekalipun hidup yang kita jalani tidak mudah, semangat bekerja, semangat yang kuliah, semangat yang sekolah, semangat ya, yang berada semangat. Di suatu waktu Tuhan akan memuji kita lah. Jangan sampai Tuhan, saya malu Tuhan. Ternyata saya belum buat apa-apa. Itu ya. Saya diingatkan itu, saudara. Sudah 30 lebih tahun melayani Tuhan. Cuma jangan sampai juga firman Tuhan, aku tidak mengenal Engkau. Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah berkhotbah, saya sudah mengusir setan, saya sudah mengadakan mujizat Tuhan. Tapi kata Tuhan, apa? Aku tidak mengenal Engkau. Takutlah saudara. Mari, jangan sampai seperti itu. Mari kita sama-sama saling mengingatkan dan bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Jangan melihat sekeliling. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada panggilan Tuhan. Amin, saudara. Jadi payah kita kepada firman Tuhan tidak ada yang sia-sia. Setiap kita sudah menerima upah dan berkatnya dari Tuhan. Amin. Kalau itu jangan pernah menyerah. Jangan fokus, jangan lihat sekeliling. Fokuslah kepada Tuhan. Masing-masing manusia punya urusan dengan Tuhan. Masing-masing kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang penting kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini sampai di titik ini. Hidup kita nggak tahu loh, saudara.
besok lusa, nggak ada yang tahu hidup kita. Apakah masih ada atau tidak hidup kita? Kita nggak pernah tahu, ya kan? Tapi Tuhan tahu. Mari kita berbuat baik. Ya, next. Yang kedua, kita belajar dari ayah ini yang baik hati, ayah yang penuh belas kasihan, ayah yang murah hati. Ketika anaknya memberontak kepada orang tuanya, apakah ayahnya ngomel-ngomel? Apakah ayahnya kemudian menghukum dia? Tidak. Yang kedua, belajar tentang pengampunan tanpa syarat. Ya. Arti pengampunan apa? Pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Mengampuni berarti apa? Satu, memaafkan seseorang atau suatu perbuatan. Ya. Apa yang kedua? Berhenti menyalahkan atau merasa dendam terhadap sesuatu perbuatan atau pelaku perbuatan itu. Yang ketiga, membatalkan atau membebaskan suatu hutang. Kalau punya hutang, dibebaskan. Manusia punya hutang sama Tuhan loh. Hutang apa sih? Hutang jiwa. Hutang apa? Hutang dosa. Bapak, Ibu, dan saya, sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita dibaptis, kita selamatkan hidup kita yang lama. Kita punya utang sama Tuhan, utang dosa. Utang apa, saudara? Dosa. Bagaimana kita membalas? Bagaimana kita membayar utang dosa itu kepada Tuhan? Nggak bisa. Dengan apa? Perbuatan baik. Sebaik apa hidup kita di dunia, tetap ada dosa. Dengan apa? Harta kita bisa kita jawab Tuhan, Tuhan, saya mau masuk surga ya Tuhan, saya punya uang banyak, Tuhan. Ini Tuhan, ini bertuhan. Nggak bisa. Dengan apa? Kerajinan ibadah itu ibadahnya. Ya memang nggak salah, boleh. Tapi hati yang sudah diperbarui sama Tuhan, ciptaan baru dalam Tuhan, manusia perlu diciptakan baru di dalam Tuhan. Itu sebetulnya dibutuhkan manusia. Ya. Jadi belajar mengampuni tanpa syarat. Dan orang tua atau si ayahnya ini dia menerima anaknya, dia memaafkan anaknya, dia mengampuni anaknya. Ini dalam sekali loh. Saya bisa membayangkan begini. Ketika anaknya pergi, bagaimana ayahnya? Dia tiap malam dia menanti anak saya pasti pulang. Dia berharap, punya pengharapan. Apa yang dia bisa bertahan berharap? Dia punya hati yang lega, dia sabar. Dia berharap anak saya pasti balik, anak saya pasti balik. Firman Tuhan mengatakan dari jauh nih, ayahnya sudah beriak. Jadi bayangkan dari jauh itu apa satu? Dia nunggu. Mungkin dia sibuk pekerjaan, kemudian dia keluar rumah, mungkin dia di depan pintu dia nunggu. Dia nunggu, anak saya datang pasti. Anak saya datang. Saya pernah tinggalkan anak saya cukup lama ya. Anak saya yang sebelum di Jakarta. Jadi ketika saya di Jakarta, saya balik ke Bandung, balik ke Pontianak, ya, kebetulan, maka anak saya yang sulung Jonathan tinggal di Jakarta lah berapa tahun di sana. Ini namanya ayah sama anak, nggak bisa nyambung. Saya termasuk bisa jaga keluarga, apalagi anak dan orang tua, nggak bisa jauh. Punya pengalaman setelah itu anak saya sakit. Anak saya sakit, coba bayangkan sudah di Jakarta. Tinggal dengan Pak Michael tuh di Jakarta. Ya. Nggak bisa apa-apa, saudara. Bayangkan, saya makan satu kali ya. Sakit, saudara. Saya nggak bisa membantu anak saya suruh jauh, saya di Pontianak. Dia tinggal di Jakarta. Hanya kirim video atau foto saya lupa. Udah nggak tahan, sakit, coba saya orang tua gimana rasanya? Nangis ya? Nangis ya? Saya bilang, Jo, kamu tahan ya? Tahan aja. Saya nangis ya. Saya pengen nolong dia, tapi saya nggak bisa. Akhirnya dia masuk rumah sakit, di bawah Pak Michael yang ngurus dia tuh. Pak Michael yang ngurus dia ke rumah sakit, dia mau masuk. Inilah ayah si anak bungsu ini. Dia nggak bisa putus, dia nggak bisa lepas, dia bisa jauh tuh anak saya. Itu gambaran Tuhan kepada manusia.
Bapak di dunia banyak kekurangan, ayah di dunia banyak kekurangan. Saya sebagai ayah juga banyak kekurangan. Bisa mengecewakan anak kita, jujur. Maka firman Tuhan apa sih? Hei bapak-bapak, ya, jangan sakiti anak-anakku. Itu ada firman Tuhan loh, lengkap. Tapi juga anak-anak ada tanggung jawabnya. Hei anak-anak, hormatilah orang tuamu. Sebagai orang tua, jangan sakiti anak-anak. Ada. Sebagai anak juga, hormati orang tuamu. Dua-duanya ada peran berfungsi. Ada tanggung jawab. Orang tua bertanggung jawab kepada anak. Anak juga bertanggung jawab kepada orang tua. Jadi, kita belajar dari ayah yang sempurna ini. Walaupun ini cerita, perumpamaan namanya. Tapi ini menggambarkan Bapa kita di surga. Kalau sudah punya ayah di dunia tidak sempurna bisa mengucapkan salam. Tapi kita punya Bapa di surga yang mengerti betul hati kita. Ayah kita di surga, Bapa kita di surga tidak akan pernah mengecewakan saudara. Amin saudara? Tidak akan pernah. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ini ayah-ayah ya, ini ayah papeli ayah. Itu yang sudah jadi ayah, saya ayah gitu. Mari kita belajar dari Yesus. Saya juga mengakui tidak sempurna sebagai ayah, banyak kekurangan. Tapi ayah ini luar biasa, dia bisa memaafkan tanpa syarat. Tidak, next. Lagi, nah, tujuan pengampunan apa? Untuk memulihkan atau menciptakan hubungan antara dua orang. Itulah tujuannya Tuhan ke dunia ini, untuk memulihkan relasi manusia dengan penciptanya dengan Tuhan. Ya kan? Kedua, untuk mempererat kesatuan di dalam tubuh Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu seperti itu. Saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling melayani. Yang tadinya untuk pola pikir dunia, orang dunia mungkin, ngapain saya bantu? Lebih untuk buat saya kok. Biarkan dia tidak. Sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, keluar dalam Tuhan. Ya, mari kita membangun kesatuan di dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga, tujuannya untuk mendemonstrasikan kepada dunia kuasa kasih Tuhan yang dahsyat. Kalau saya katakan keajaiban kasih Tuhan kira-kira itu. Keajaiban kuasa dan kasih Tuhan. Bayangkan. Saya ingat kalau saya tidak jamaah Tuhan, hidup saya mungkin terlunta-lunta. Kalau saya tidak jamaah Tuhan, hidup saya apa bedanya dengan dunia? Sampah. Banyak orang yang di luar Tuhan sebetulnya kasihan. Dia butuh kasih Tuhan. Dosa mengikat mereka. Dosa menghilangkan yang baik berkat dari Tuhan. Tapi mereka tidak ngerti sampai sejauh itu. Makanya mereka perlu Tuhan di hidup mereka. Next. Pengampunan penting bagi hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, ya, dan bahkan dengan diri sendiri. Apa dengan di sini maksudnya? Kita harus terima diri kita apa adanya. Kita berdamai dengan diri sendiri. Jangan hidup terus dalam kekaitan, kekecewaan. Kita berarti belum berdamai dengan diri sendiri. Hati-hati dengan pekerjaan iblis. Iblis bisa memunculkan itu, membangkit-bangkitkan itu. Kamu nggak bener lah, kamu brengsek lah, kamu nggak bisa ditolong, kamu nggak bisa berubah dan sebagainya. Di hati kita nggak ada damai. Makanya Yesus datang ke dunia ini. Ya, pengampunan tujuannya supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kita. Ya, dengan sesama kita. Firman Tuhan berkata, kalau kamu melayani atau ketika kamu ibadah melakukan apa-apa, artinya kamu tiba-tiba ingat saudaramu yang menyakiti kamu, ya, kamu berdamai dulu. Ya, kalau mungkin kita bisa datang, kita doa sama Tuhan, Tuhan, ampuni dia, ampuni dia Tuhan. Ya kan, itu tidak gampang saudara, tidak gampang saudara. Mengampuni, memaafkan itu tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan pasti bisa. Saya sampai hari ini belajar, semakin belajar, semakin tahu kebenaran, semakin sulit berat rasanya.
oleh karena anugerah Tuhan, dimampukan sama Tuhan. Kita bisa berdamai dengan Allah lewat Yesus, dengan Tuhan lewat Yesus. Kita berdamai dengan sesama kita, ya kan? Dan yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Artinya apa? Menerima diri kita. Seperti Kristus menerima kita apa adanya. Menerima orang lain seperti Kristus juga menerima kita apa adanya. Itu maksudnya. Ya? Terus, pengampunan merupakan inti pertumbuhan baik rohani maupun emosi. Nah, ini penting. Rohani kita bertumbuh, emosi kita juga diperbarui sama Tuhan. Menjadi orang yang sabar, itu sudah mudah. Di diskusi komsel kita sedikit dibahas kan, Galatia pasal 5 ayat 22-23. Apa itu? Buah roh apa? Kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, murah hati, pengasahan diri, dan banyak lagi itu. Ada 9 hal. Tuhan mau kita seperti itu, punya karakter seperti itu. Karena Yesus punya karakter seperti itu. Berarti yang pasal 5, 22-23 itu karakter Kristus yang dimiliki. Tuhan mau kita juga memiliki karakter seperti itu. Next, kita lihat. Pengampunan dapat digambarkan sebagai tindakan keputusan, melepaskan rasa sakit hati. Pengampunan bukanlah masalah perasaan, melainkan keputusan atau tindakan dari suatu kehendak, bukan perasaan. Kalau ngikutin perasaan kita berubah-ubah. Betul nggak? Ini lagi mood, iya. Hati lagi bagus, dibikin mood. Ya, saya bisa memaafkan. Tapi kalau lagi tidak mood, bagaimana salah? Nggak ada. Tidak ada maaf bagimu. Ya, nggak bisa. Wah, gitu kan ya. Aduh, bayangkanlah kalau Tuhan seperti itu loh. Tidak bisa. Kamu dari Tuhan dosa enak aja dari Tuhan. Tapi Tuhan seperti itu. Enggak. Ayah si bungsu itu tidak seperti itu, saudara. Bagaimana? Ya dibuktikan dengan apa? Dia melupakan semua yang diperbuat oleh anaknya. Nggak ingat lagi. Kita lihat nanti saudara, ketika dia jumpa dengan anaknya. Ya. Pengampunan bukanlah perasaan, melainkan keputusan. Saya mengambil keputusan. Saya punya kehendak, saya mengambil keputusan. Saya punya prinsip, saya memaafkan dia. Saya mengampuni dia. Itu bukan perasaan, ya, tapi kehendak. Ya, tindakan. Saya sudah memaafkan dia. Saya sudah mengampuni dia. Bebas kita tenang sejahtera. Di sini kalau masih ada yang masih nyimpan dalam hati, saya benci, saya marah. Dia belajar Tuhan Yesus mengampuni. Firman Tuhan apa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Artinya sempurna itu apa? Ketika ada orang pukul ke kiri, ya, kita nggak balas, itu udah sempurna. Next lagi, kita lihat. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, kata firman Tuhan. Jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8-9. Next. Sebenarnya Allah berkeinginan kuat untuk mengampuni manusia. Allah pencipta langit dan bumi juga memiliki kemampuan untuk menjembatani jurang lebar yang memisahkan dirinya dengan makhluk ciptaannya. Ya, Allah ini berdamai. Ia mau mengampuni, tidak peduli sebesar apa rintangan yang diletakkan anak-anaknya yang hilang ini. Ini membayangkan ayah si bungsu tadi. Yang dia ingat adalah anaknya. Dia melupakan semua perbuatannya. Dia lupa semua perbuatan anaknya. Yang dipikirkan adalah anaknya. Apa sih sebenarnya yang bicarakan apa ini? Tuhan tuh nggak mengingat dosa-dosa kita lagi. Memang Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dosa. Tuhan benci dosanya. Tapi Tuhan mengasihi orangnya. Amin, saudara? Itu sebetulnya. Bapaknya mungkin ayah si bungsu memang nggak suka perbuatan anaknya ini. Dia berpoya-poya memboroskan semuanya. Ya, dia pasti nggak suka sebetulnya perbuatannya. Tetapi
kasihnya kepada anak bungsu enggak putus. Dia tetap ada. Walaupun demikian, dia anak saya. Walaupun dia memberontak, dia tetap anak saya. Statusnya tidak berubah. Kira-kira gitu sih. Dalam sekali ini kisah ini sebetulnya. Dalam sekali sih. Next. Mengapa demikian? Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Next. Akulah Dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Si ayah bungsu ini, dia tidak ingat-ingat lagi semua kesalahan anaknya. Manusia bisa mengingat-ingat bahwa kamu pernah gitu loh sama saya, kamu pernah jahat dulu sama saya loh. Ya, kamu sorry kalau semua melupakan kamu, kan gitu saudara. Betul saudara? Manusia itu seperti itu. Kita belajar kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, kepada ayah si bungsu ini. Dia tidak ingat-ingat lagi. Yang penting bagaimana caranya anak itu pulang. Yang penting anak saya sudah kembali ke rumah. Kira-kira gitu sih. Itu yang penting. Ya. Maka dikatakan firman Tuhan tadi apa? Rancanganku bukan rancanganmu. Ya kan? Itu Tuhan punya rancangan yang lebih luas, lebih besar, lebih agung, mulia bagi kita. Di luar kemampuan kita, akal kita terbatas. Next lagi ya. Mengampuni bukan berarti membenarkan, menyetujui yang salah atau dosa. Mengampuni bukan berarti kompromi atau membenarkan yang salah, bukan itu maksudnya. Tetapi sifatnya menghapus dan memusnahkan barang bukti, kan? Ya, yang dapat mengingatkan seorang pada masalah yang menyakitkan. Mengampuni berarti apa saudara? Menanggung harga dosa, emosi, sakit hati, dan seterusnya. Bapaknya nih ayah si bungsu bisa aja sakit hati loh. Bisa sakit hati gak ayah si bungsu? Bisa. Saya kecewa kepada anak saya. Sakit hati hidup sebagai ayah dikitukan sama anak. Tapi ayah si bungsu tidak. Dia nunggu dekat firman Tuhan. Nunggu, pasti membayangkan anak saya pasti datang. Dia punya pengharapan. Hatinya baik, hatinya luas, hatinya lega. Dia berharap sama Tuhan. Dan dia mau datang ke firman Tuhan. Next. Mengapa Yesus mau seperti itu, Allah mau seperti itu? Karena kasihnya. Yesus mengajarkan itu. Dia mau menyelamatkan manusia, sekalipun manusia itu berdosa. Tapi karena ingat kasihnya, Yesus mengajarkan kepada kita. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, dia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Next. Janjinya, Tuhan pernah berjanji ketika Adam menjatuh dalam dosa. Apa itu janjinya? Kejadian 3:15. Tuhan ingat janji itu ribuan tahun lalu sebelum Yesus lahir. Itu berjanji dulu Tuhan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, aku berjanji akan datang penolong. Itu Yesus Mesias itu. Baru kemudian terjadi ribuan tahun kemudian. Makanya Alkitab nggak pernah salah. Benar buku aja. Semua benar rasa. Luar biasa. Kalau ada yang salah, aku saya tidak akan jadi Kristen. Saya belajar. Ya benar ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan ular. Ini Kejadian 15 ya. Sedikit saya sampaikan. Janjinya waktu itu tidak ada menuju dalam dosa. Apa janjinya? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, siapa engkau di sini? Ular dan iblis. Dan perempuan, siapa perempuan ini? Manusia itu Hawa. Ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya itu keturunan manusia akan meremukkan kepalamu,
Dan engkau ular akan menemukan tumitnya manusia. Siapa itu? Yesus disalib. Yesus disalib. Yesus adalah keturunan Abraham, Ishak, Yakub, ke bawah, Boas, semua. Benar sekali. Lalu sampai Yesus lahir, Yesus menanggung dosa-dosa kita di atas dosa. Itu peranan antara iblis dan kuasa Tuhan sebetulnya. Ketika janji itu, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan mereka seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi jangan pernah ragu ya sama firman Tuhan kita. Alkitab ya dan amin. Kita yang bertaat sama Tuhan. Next. Apalagi yang ketiga, kenapa Yesus mau seperti itu? Ayah yang berkorban mengasihi. Tanggung jawabnya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam melupakan tanggung jawabnya. Dia melarikan dan dia tidak bisa membangun hubungan itu dengan Tuhan. Ya, dosa itu tidak bisa. Maka Yesus mengambil alih tanggung jawab itu. Karena dalam pandangan Tuhan manusia sudah tidak mungkin bisa selamatkan lagi. Tidak mungkin bisa dipulihkan lagi. Ya, gambar Allah itu sudah hancur, sudah rusak. Yang mungkin bisa pulih lagi. Apalagi sadar perkara-perkara rohani. Ya, makanya dunia hari ini suatu dunia yang sebenarnya berat, tidak baik. Siapa penguasa dunia ada firman Tuhan? Iblis. Kecenderungan manusia adalah selalu berbuat kejahatan. Tiap hari kita berjuang dengan itu. Makanya kita selalu haus, lapar akan firman Tuhan. Hanya itu yang dapat menolong kita. Rasa lapar, rasa haus, ingin doa, ingin baca firman Tuhan, ingin ibadah, itu kan mendorong, itu harus mendorong kita, membantu kita. Sebab kalau tidak, resiko tanggung sendiri. Ya kan? Kita yang menanggungnya. Aduh, Tuhan berat gitu. Kemudian mundur, meninggalkan Tuhan. Jatuh dalam dosa, berbagai macam dosa. Tidak bisa. Kita perlu Tuhan. Ya, Kristus telah menderita sampai mati di atas kayu salib, merupakan langkah mengambil tanggung jawab manusia yang seharusnya manusia dihukum mati karena dosa-dosa. Tapi Yesus tidak mungkin. Yesus tidak akan tega membiarkan manusia mati binasa. Maka bagian firman Tuhan di ayat yang lain berkata, apa itu saya lupa ya. Pokoknya Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Makanya seperti gambaran ayat tadi, ya kan? Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam kalinya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Secara manusia yang mati lah Tuhan ini, kemanusiaannya, tapi rohnya hidup. Itu seperti itu. Ya, next, kita lihat. Nah ini penting sekali ya. Mari kita sama-sama diingatkan ini. Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sampai di titik ini. Kenapa? Karena kita melawan dunia yang jahat. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, saya katakan sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Kamu perhatikan bagaimana kamu menjalani kehidupan. Apalagi, janganlah seperti orang bebal. Mudah-mudahan kasih tahu, dia berubah. Karena gitu sudah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, masih meninggal kalau masuk telinga kanan, ya udah sampai sini aja. Yang nggak keluar mungkin sini saringnya. Langsung keluar telinga kiri sudah. Terus orang tua juga kadang-kadang yang gampang mendidik anak zaman sekarang. Ya kan, dunia seperti ini. Ya, kita lihat. Ini saya sering ingatkan. Karena itu perhatikan dengan semua bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang bijak. Orang bijak tidak mengerti bagaimana seharusnya kita bertanggung jawab itu.
gunakan waktu yang ada, karena hari-hari inilah jahat. Sebab itu janganlah bodoh tuh, ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa kehendak Tuhan. Jadi ada kata-kata yang menarik, ya. Perhatikanlah seksama bagaimana kamu hidup. Yang pertama, bagaimana kita menjalani hidup. Yang kedua, jangan bebal. Yang ketiga, harus menjadi orang bijak. Kemudian yang keempat, gunakan waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan yang kelima, jangan kamu waduh. Tapi usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini kita belajar terus, mungkin bertumbuh ya, atau terakhir, bisa ada? Next terakhir, guys, ada? Nah, akhirnya kita ingatkan satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Gambaran anak sulung, anak bungsu, itu gambaran jiwa. Ayah itu menggambarkan bapak itu yang baik. Saya membayangkan ketika anaknya balik, datang dengan apa satu anaknya. Bayangkan, bagaimana badannya, bau nggak? Terus bau nggak kira-kira? Kenapa bau? Badannya bau. Pakaiannya gimana deh? Pakaiannya kira-kira. Orang lalu tuh selalu cuma caping ya, cuma caping, bau. Rambutnya gimana? Mungkin nggak pernah cukur. Rambutnya mungkin dibiarkan juga nggak pernah mandi, keramas, mungkin ya. Saya membayangkan gitu aja. Iya dong. Itu susah kata firman Tuhan, dia mengarat, dia miskin, dia jatuh. Jadi dia datang kepada ayahnya nih. Datang kepada ayahnya, setia anak bungsu sebenarnya. Setia datang sama saya nih. Kondisinya begitu kotor, copang camping, itu gambaran berdosa. Tapi si ayah kata firman Tuhan, begitu dia lihat anaknya, langsung loh, bukan anaknya ini lari ke bapaknya, bukan loh, bapaknya yang lari loh. Ini anak saya. Firman Tuhan apa sih? Dipeluk, dicium. Padahal kondisi anaknya bagaimana? Bau menggambarkan apa sih? Dosa, najis. Enggak layak sebetulnya. Anak ini, anak musuh menerima itu ayah. Tapi bapak yang luar biasa. Dia cium anaknya, dia peluk, seolah dia melupakan semua. Yang diingat di pikiran dia, anak saya sudah datang. Hari ini sama. Yesus menantikan, Tuhan menantikan semua orang datang kepada Dia. Dan Tuhan tidak akan menolak. Sekalipun dosanya juga luar biasa banyak, tapi Tuhan tidak akan pernah menolak. Dia menanti, dia menunggu. Kalau bapak tadi kan dia lari, Yesus sampai, dia nunggu. Yesus menunggu orang datang kepada kita. Masih ada? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita malaikat-malaikat di surga, ya, karena satu orang bertobat. Satu aja bertobat. Malaikat di surga bersukaria. Itu gambaran ketika orang bertobat, dia percaya, diselamatkan, dibaptis, sudah jaminan keselamatan diperkekal. Tapi ingat, dibaptis, percaya dibaptis, baru langkah awal menghadapi tantangan kehidupan. Itu baru langkah awal. Sama seperti bayi yang baru lahir, ya kan? Baru lahir, dia belum minum susu, tapi itu baru langkah awal. Jadi kita bersyukur sama Tuhan. Bapak Ibu dan saya hari ini ada datang tidak dengan kebetulan dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita meneguhkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas firman-Mu. Hamba-Mu penuh kekurangan, kelemahan menyampaikan firman Tuhan ini, tapi bila kuasa Roh Kudus bekerja terus dalam hati kami, menumbuhkan iman, memperbaharui panggilan, menguatkan semangat kami terus untuk melayani Tuhan, untuk tetap tinggal percaya dalam Tuhan, sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa itu. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan dalam hidup kami Tuhan.
dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan